Kekerasan berujung kematian di lingkungan sekolah kembali terjadi. Kali ini seorang guru berinisial YN, 51, yang mengajar di sebuah sekolah dasar di Kecamatan Santian, Kabupaten Timor Tengah Selatan, TTS, Provinsi Nusa Tenggara Timur, NTT, diduga melakukan penganiayaan hingga menyebabkan siswanya tewas. Kabupaten Timor Tengah Selatan, TTS, adalah kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur, NTT, dengan ibu kota Su, yang terletak di Pulau Timor. Wilayahnya memiliki luas sekitar 3.955,36 km2, dan terbagi menjadi 32 kecamatan, 228 desa, dan 12 kelurahan. TTS dikenal sebagai daerah pegunungan, tetapi juga memiliki dataran pantai di selatan, dengan suhu dingin di ibu kotanya Su yang dijuluki The Freezing City, karena suhunya bisa mencapai 11 derajat Celcius pada waktu tertentu. Adapun kasus penganiayaan tersebut terjadi pada Jumat, 26 September 2025, sekitar pukul 12 WITA, di halaman sekolah. Kronologi kejadian bermula saat korban dan 9 teman sekelasnya dipanggil YN karena tidak mengikuti geladi upacara yang dijadwalkan pada hari Sabtu dan tidak masuk sekolah pada hari Minggu. Dalam insiden tersebut, YN mengambil batu dan memukul kepala RT sebanyak 4 kali. Selain RT, beberapa teman lainnya juga menjadi korban pemukulan menggunakan batu. Akibat penganiayaan tersebut, pada Sabtu, 27 September 2025, RT tidak masuk sekolah karena mengalami demam tinggi. Dia mengungkapkan kepada bibinya bahwa kepalanya dipukul dengan batu oleh YN, yang merupakan guru olahraga. Kemudian, pada Senin, 29 September 2025, RT mengalami demam kembali dan merasakan sakit kepala hebat. Bibi RT memeriksa kepalanya dan menemukan adanya bengkak serta memar. Meskipun bibi RT meminta agar dia dibawa ke puskesmas terdekat, permintaan tersebut ditolak RT. Pada Kamis, 2 Oktober 2025, kondisi RT memburuk, dan bibi serta seorang kerabatnya merawatnya. Suhu tubuh korban semakin panas tinggi hingga korban berbicara sendiri seperti orang tidak waras, ungkap Hendra. Sayangnya, pada Kamis petang sekitar pukul 18 WITA, RT meninggal dunia di pangkuan kerabatnya. Jenazahnya dimakamkan pada Minggu, 5 Oktober 2025, di pekuburan umum Desa Poli, Kecamatan Santian. Keluarga yang tidak terima atas kejadian tersebut melaporkan insiden itu ke Polres TTS pada Kamis, 9 Oktober 2025. Setelah menerima laporan, pihak kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi, termasuk YN. Akhirnya, polisi menetapkan YN sebagai tersangka dan menahannya untuk proses hukum lebih lanjut. Hari ini, YN sudah kita tetapkan sebagai tersangka dan langsung ditahan di Polres TTS, ujar Kapolres TTS, Ajun Komisaris Besar Polisi, AKBP, Hendra Dorizen, dikutip dari Kompas.com.